Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana Selamat siang, kabarnya? Ibu. Kita masuk pelajaran PAI ini di semester awal kalian kelas 7 ya. Masih pada imut-imut Iya, banget baru Ibu. masuk SMP. Iya, apalagi aku. Iya, meskipun masuknya siang ya jangan pada patah semangat ya. Harus tetap semangat. Oke, Ibu. Gak boleh males-males. Yuk, semangat, teman-teman. Ayo semangat. Semuanya pada masuk ini? Iya, pada masuk, Bu. Udah, Alhamdulillah. absensi udah pada di-list semuanya ya. Udah. Meskipun kita online harus tetap semangat, gak boleh malas-malasan, oke? Siap, Ibu. Ibu gimana kabarnya? Sehat, Ibu? Alhamdulillah Ibu sehat. Kemarin udah divaksin. Wah, Kalian jangan lupa Masya divaksin Allah. juga ya. Iya, Bu. Insya Allah. Sekarang langsung aja kita masuk materi nih. Bab 1 ini kita bakal ngebahas tentang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Nah, di bab ini kita bakal belajar pengertian dari iman, terus iman kepada Allah, terus pengertian Asmaul Husna, contoh-contohnya sama hikmah beriman kepada Allah. Sebelumnya Ibu mau nanya nih, pernah nggak sih kalian merasa deket banget sama Allah sampai-sampai kalian tuh merasa tenang perasaannya, merasa adem, baik-baik aja gitu hidup. Pernah nggak? Pernah, Ibu. Pernah, baru kemarin banget saya ngerasain itu. Coba, Bu. Nah, Apalagi yang kemarin bulan terus Ramadan, Bu. Jadi ya masih Masya ada lah Allah. sisa-sisa itunya tuh. Doain ya, Bu, biar istiqomah. Iya, amin. Terus kalian pernah nggak ngerasa jauh banget sama Allah? Jadi jiwa kalian tuh ngerasa hampa, jadi lalai, jadi jadi down gitu semangat hidupnya. Pernah, Ibu, pernah banget. Apalagi itu kayaknya paling lama deh. Itu pasti yang paling lama yang saya rasain. Tapi alhamdulillah Pernah sekarang juga saya ya. baik-baik aja, Bu. Alhamdulillah. Nah, kalian itu kamu ya yang pernah ngerasa deket sama Allah, jadi begitu tenang perasaannya harus berbahagia. Soalnya orang-orang semacam itu tuh langka. Gak semua dapat ketenangan dalam hidup. Sebaliknya, kalau orang yang ngerasa jauh itu pasti selalu gelisah. Hatinya itu selalu hampa, selalu kalau bahasa anak mudanya itu ya down gitu. Mental down. Tahu. Bu, Nah, sekarang kan insecure kayak gitu kan udah musiman. iya, sekarang ya insecure, nggak pede gitu. Anak-anak sekarang tuh ada-ada aja. Kalian mau nggak sih tahu gimana caranya biar hati kalian deket sama Allah? Mau, Ibu, mau banget. Nah, caranya itu adalah kalian mengenal dengan lebih dekat mengenal Allah dengan lebih dekat melalui nama-namanya yang indah. Soalnya kalau hati kalian udah deket, maka kalian sebagai hamba itu pantas untuk memanjatkan doa-doa dan harapan kalian. Karena Allah itu kasih sayangnya begitu besar terhadap hamba-hambanya. Kita boleh mohon apa aja kepada Allah. Syaratnya yakin akan keberadaannya. Kalau misalnya kita belum yakin, terus kita berdoa panjang lebar pun, ya itu doanya bakal sia-sia lah. Gak akan khusyuk, gak akan afdol. Jadi Ya, sebelum bener, berdoa, Ibu. kita harus yakin terlebih dahulu kalau Allah itu bisa memberikan apa yang kita butuhkan, ya. Nah, Kalau itulah yang kita inginkan bakal dikasih gak, Ibu? Kan tadi Ibu bilang yang kita butuhkan, yang kita inginkan dikasih gak?
Allah itu ngasihnya yang kita butuhkan. Soalnya yang kita inginkan belum tentu yang kita butuhkan. Oh gitu ya. Berarti kalau sekarang Enggak. saya apa sih lagi online gini, terus pengen beli laptop itu kebutuhan apa keinginan, Bu? Tergantung kalau itu di hidup kamu emang hal yang dibutuhin, berarti insya Allah tuh Allah kasih meskipun waktunya pasti di waktu yang tepat. Tapi tepat menurut Allah ya, bukan tepat menurut kamu. Gitu ya. Berarti kalau emang ini kebutuhan aku, nanti dimudahkan ya Bu beli laptopnya. Soalnya aku ini masih pakai Iyalah, kakak coba. ya ampun, nanti ya semoga segera bisa beli sendiri, nggak perlu minjem-minjem. Amin, amin. Kita langsung ke slide ketiga ya. Dah, slide 3. Nah, jadi pada dasarnya itu manusia pasti memerlukan bekal untuk mengarungi kehidupan dunia maupun akhirat. Nah, iman di sini merupakan bekal utama bagi kita seorang manusia yang perlu menentukan arah hidupnya. Soalnya kalau hidup tanpa dilandasi iman atau tanpa dilandasi keyakinan, kayak orang yang tersesat. Kita nggak tahu arah jalan, kita nggak tahu tujuan, nggak tahu kemana harus melangkahnya. Jadi penting tuh masalah keimanan itu. Sehingga kita ya sebagai seorang muslim harus betul-betul memahami hakikat iman, cara beriman, dan kepada siapa kita harus beriman. Kayak di sini di PPT ada pengertian iman. Di sini iman itu artinya percaya. Sedangkan kalau istilahnya, iman itu berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati. Lalu mengucapkannya dengan lisan dan membuktikannya dengan amal perbuatan. Tanda-tanda keimanan dalam diri seseorang itu dapat terlihat dari amal perbuatan dia yang dikerjakan sehari-harinya. Soalnya kepribadian diri seseorang itu merupakan pancaran dari yang ada dalam diri seseorang. Bisa dipahami nggak kata-katanya? Iya, Ibu, iya. Tapi Ibu, aku mau nanya deh, kenapa sih kita harus belajar rukun iman dulu kepada Allah dari semua 6 rukun itu? Kenapa coba? Karena iman kepada Allah itu merupakan pokok kayak tiang lagi dari seluruh rukun iman, dari seluruh yang tergabung dalam rukun iman. Jadi keimanan kepada Allah itu yang utama, yang nomor 1 harus tertanam dengan benar kepada diri seseorang. Kalau misalkan keimanan kepada Allahnya nggak tertanam dengan benar, kekeliruan itu bakal terus berlanjut tuh ke keimanan yang selanjutnya, ke keimanan kepada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadar itu bakal keliru ke sana. Gitu. Iya, Ibu. Langsung aja slide 2 ya. Nah, slide 2. Al-Asmaul Husna. Sebelumnya nih, mau ngasih info Ibu. Enggak mau ngasih info tentang FYI. Keimanan seseorang itu bisa tebal, bisa tipis, bisa bertambah, bisa berkurang. Salah satu cara meningkatkan keimanan kita kepada Allah dengan memahami nama-nama Allah yang baik dan indah. Yang kita sering dengar Asmaul Husna ya. Coba Iya, Ibu. Wahda bisa bacain ayat yang menerangkan tentang arti Asmaul Husna. Quran surat Al-A'raf ayat 180. Artinya aja. Ya, Bu, sebentar ya. Artinya, Ya. oke. Dan Allah memiliki Asmaul Husna itu nanti ya, Bu, ini. Nggak kelihatan, Bu, di slide-nya. Oh iya. Nama-nama
Oh, nama-nama ya. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna. Itu dan tinggalkan orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Terima kasih Wahda. Jadi Asmaul Sama-sama. Husna itu artinya nama-nama Allah yang baik ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan bahwa Asmaul Husna itu ada 99. Barang siapa yang menghafalnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam surganya. Kalian mau kan masuk surga? Mau dong, mau banget Ibu. Makanya kita belajar Asmaul Husna. Sekarang kita akan belajar 4 Asmaul Husna dulu ya pada bab ini. Yang pertama ada Al-Alim, kedua ada Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang pertama dulu ya, ada Al-Alim. Nih, Al-Alim itu artinya maha mengetahui. Maha mengetahui itu berarti Allah mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah itu tidak terbatas, luas banget. Jadi segala aktivitas manusia, segala aktivitas yang dilakukan makhluk itu pasti diketahui sama Allah. Maupun yang ada di yang tampak atau yang gaib seperti di dalam hati. Makanya kalian jangan gibah-gibah dalam hati, itu pasti kedengeran. Gibah dalam hati itu kayak gimana ya Ibu? Kan gibah tuh Gibah mungkin dalam harus hati. ada 2 orang ya Ibu ya. Kalau dalam hati. Oh iya. Kalau dalam hati itu berarti ngomongin diri sendiri kayaknya. Iya, ngegerutu ya. Iya, seperti itu. Coba Wahda bacain firman Allah yang tentang Al-Alim ya. Ya Ibu. Tapi Ibu di sini kurang jelas tulisannya, ada yang ketutup. Bentar ya Ibu. Oh iya. Oh kurang jelas ya. Iya Ibu, itu kurang jelas. Aku mau baca, cuman awalnya nggak kelihatan. Diperbesar aja nggak apa-apa. Oke Ibu. Bentar ya, saya besarkan dulu. Oke Bu, saya sudah siap nih. Mau baca ya. Ya, Ini hadis Ibu. itu ayat Al-Quran. Oh, itu ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqut min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbati fi zulumatil ardi wa la في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Artinya dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata. Masya Allah, luar biasa banget ya Allah itu. Maha mengetahui segala penjuru. Kita lanjut slide-nya. Nah, ada perilaku yang mewujudkan sifat Al-Alim ini. Kalian bisa ngamalinya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti misal, kita harus terus-menerus mencari ilmu-ilmu Allah dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Jadi, hal yang diketahui Allah itu hal-hal yang baik gitu. Bukan hal-hal yang buruk yang kita lakukan. Oke? Langsung aja kita ke Asmaul Husna 2 ya. Ada namanya Al-Khobar atau Al-Khobir, maaf ya itu ibu tipe kayaknya. Al-Khobir itu artinya maha waspada.
Maha waspada mengetahui perkara yang tersembunyi. Ini jadi Allah menciptakan miliaran makhluk tuh dengan banyak keragaman, semuanya diketahui Allah dengan adil, dengan detail, penuh kecermatan, kewaspadaan secara lahir maupun batin. Gak ada tuh salah satu makhluk misalkan dia itu jelek atau dia gampang insecure, jadi Allah nggak terlalu merhatiin dia, nggak kayak gitu ya. Semuanya tuh diperhatiin. Oh, jadi nggak ada banding-bandingannya ya, Bu? Gak ada dong. Gak ada banget. Allah tuh maha adil. Nah, yang menandakan Allah maha waspada. Ada dalam Quran surat At-Taubah ayat 16 yang berbunyi wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Gitu. Selanjutnya, ada perilaku yang dapat diwujudkan nih dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu kita harus waspada dan cermat juga dalam melaksanakan kegiatan, mau di sekolah, di rumah, atau di tempat lain. Soalnya orang waspada itu bakal mendapat hasil maksimal, gak akan nyesel di kemudian hari. Tapi maksud waspada itu bukan berarti curigaan ya, cuma kita lebih berhati-hati dalam bertindak sehari-hari. Oke? Oke, Ibu. Langsung dilanjut ke Asmaul Husna ketiga nih, ada As-Sami. As-Sami ini maha mendengar. Jadi Allah itu, pendengaran Allah juga nggak terbatas. Nggak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya. Bahkan suara hati kita ini nih kedengeran sama Allah. Seperti dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, Wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, jadi Allah itu maha mengetahui semua suara yang ada di alam semesta ya. Selanjutnya ada perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah yang memiliki sifat maha mendengar, yaitu kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna. Karena kita meyakini bahwa Allah selalu mendengar segala yang kita ucapkan, meskipun terbesit di hati kita. Ya. Ibu, ya. As-Sami juga bisa tuh diteladani dengan cara jadi orang yang peka terhadap informasi. Jadi kita sebagai generasi muslim gak boleh tuh ketinggalan informasi. Jangan jadikan Islam itu sebagai orang yang ketinggalan zaman. Ya, kita harus terus berlatih untuk dapat memilih informasi baik atau buruk, yang hak atau yang batil. Selanjutnya terakhir ada Al-Basir, artinya maha melihat. Allah itu melihat segala sesuatu, baik lembut atau kecil, gede, semuanya kelihatan sama Allah. Lihat apapun yang ada di langit sama di bumi, bahkan di seluruh alam semesta yang dia dapat dia pantau. Seperti dalam firman Allah, Quran surat Al-Hujurat, yang artinya sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Perilaku yang bisa mencerminkan Asmaul Husna ini yaitu hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah. Jadi di sini kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Jangan lupa, kita juga harus introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri, biar hidup lebih terarah. Sungguh, ini tuh hal yang sangat indah banget buat diamalkan ya. Sampai di sini dulu, paham nggak yang Ibu jelasin? Paham Ibu, insya Allah. Cuman tadi ada yang mengganjal sih. Maksudnya jadi kan tadi Ibu bahas di Asmaul Husna yang Asami, katanya kita sebagai seorang muslim itu jangan sampai ketinggalan zaman. Jadi harus ya jangan ketinggalan informasi gitu. Terus gimana Ibu? Kan banyak berita hoax juga.
Kita harus itu telan mentah-mentah tuh Bu, harus terima-terima aja tuh. Nah, enggak dong. Kita itu harus cukup cerdas juga dalam menelan informasi. Mungkin kita kebanyakan gitu ya, karena terbiasa dari kecil. Tapi mulai sekarang nih, karena udah tahu, kita harus saring dulu segala informasi yang masuk. Kita boleh nerima informasi, tapi perlu disaring kebenarannya dan keakuratan. Jangan sampai kita tuh telan aja, misalkan meskipun dari orang terdekat nih, atau orang yang udah kita kenal. Ada informasi itu tetap harus disaring, tetap harus diserap. Karena kan belum tahu baik atau buruknya ya, gitu. Jadi harus dicari tahu dulu kebenarannya ya Ibu? Iya betul. Jadi ibu deh. Iya betul. Jadi harus peka itu bukan berarti segala diserap ya, tapi harus disaring dulu. Udah paham? Udah Kita paham lanjut Ibu. aja ya. Kita lanjut ke hikmah nih. Ada hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman itu pasti merasa deket sama Allah. Makanya dia karena ngerasa deket, pasti dia berusaha taat, berusaha menjalankan perintah, dan menjauhi larangannya. Sungguh bakal bahagia dan beruntung manusia yang bisa seperti itu. Jadi, ada hikmahnya dari kita beriman kepada Allah. Pertama, selalu mendapat pertolongan dari Allah. Bagaimana dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 51. 2. Hatinya jadi tenang, gak gelisah. Bagaimana diterangkan dalam Quran surat Ar-Ra'd 2 ayat 28. Ini nanti kalian dijadiin tugas untuk dipelajari ya, dalil-dalil yang terdapat dalam hikmah beriman kepada Allah ini. Iya Ibu. Ketiga, sepanjang hidupnya gak pernah merasa rugi. Jadi tanpa dibekali iman sepanjang usianya, diliputi kerugian. Sebaliknya, tanpa dibekali iman sepanjang hidupnya, sepanjang usianya, dia akan diliputi kerugian. Sebagaimana ini mah kalian pasti tahu dalam Quran surat Al-Asr yang suka ada lagunya. Ya Ibu, ya Ini tahu. tuh Ibu ada satu kisah tentang si pengembala kambing. Tapi bentar lagi adzan nggak sih? Kita perlu rehat adzan dulu nggak? Enggak Bu, bentar lagi kan ini waktunya selesai juga Bu. Jadi kayaknya tanggung, lanjutin aja Bu, gak apa-apa. Oke. Dengar ya, saya bentar. Jadi ada kisah tentang Abdullah bin Dinar. Abdullah bin Dinar ini berjalan bersama Khalifah Umar bin Khattab pada suatu hari. Dia jalan dari Madinah ke Mekah. Terus di tengah perjalanan bertemulah mereka berdua dengan seorang anak gembala. Dan Khalifah Umar bermaksud untuk menguji coba si pengembala itu. Amirul Mukminin berkata, "Wahai anak gembala, jualah kepadaku seekor anak kambing dari ternakmu itu." Terus ujar si anak gembala, "Tapi aku hanya seorang budak," katanya. Terus Khalifah pun membujuk lagi, "Kambing itu kan banyak. Emangnya majikanmu nggak tahu?" Kalau bahasa masakin ya. Terus kata si pengembala, "Tidak, majikanku nggak tahu berapa ekor jumlahnya, nggak tahu berapa kambing yang mati atau kambing yang lahir, karena dia tidak pernah memeriksa dan menghitungnya." Terus Khalifah Umar membujuk lagi, "Kalau begitu hilang satu ekor kambing, nggak akan tahu lah majikanmu. Atau katakan saja nanti pada tuanmu itu, anak kambingnya dimakan serigala. Ini uangnya nih, terimalah. Ambil saja buat kamu untuk membeli baju atau roti," kata Khalifah Umar, membujuk si anak pengembala itu. Tapi anak pengembala itu tidak terbujuk dan mengabaikan uang yang disodorkan Khalifah Umar bin Khattab.
Terus si pengembala diam sejenak sambil menatap wajah Amirul Mukminin dan dia berkata, "Jika Tuan menyuruh saya berbohong, lalu di mana Allah? Bukankah Allah Maha melihat? Apakah Tuan tidak yakin bahwa Allah pasti mengetahui siapa yang berdusta?" Dari situ, hati Khalifah Umar tergetar hatinya. Terus dia gemeteran mendengar ucapan si pengembala. Rasa takut langsung menjalari tubuh Khalifah Umar. Persendian tulangnya terasa melemah, kayak nyesak gitu. Langsung beliau menangis mendengar kalimat tauhid yang mengingatkan dia kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala dan tanggung jawabnya di hadapan Allah kelak. Akhirnya apa coba? Akhirnya anak gembala yang berstatus budak itu ditebus oleh Khalifah Umar kepada majikannya. Dan Khalifah Umar berkata, "Telah kumerdekakan kamu, Nak." Gitu. Jadi hikmah dari cerita ini adalah, Masya Allah ya ceritanya. iya, jadi bisa gak nyimpulin hikmah dari cerita ini? Apa coba hikmah dari cerita ini? Pelajarannya apa? Apa ya? Mungkin kejujuran, rasa iman yang tertanam di dalam hati itu akan menghasilkan kebaikan juga. Iya, betul banget. Jadi si anak gembala itu iman kepada Allahnya sudah tertanam dalam hati, makanya dia merasa terus diawasi oleh Allah. Nah, mungkin gitu dulu ya materi kali ini tentang bab 1, yaitu iman kepada Allah. Kedengeran gak suara Ibu? Kedengaran Ibu. Alhamdulillah udah azan ya Ibu. Ya, alhamdulillah. Jangan lupa kalian sholat zuhur berjamaah ke masjid ya. Iya, Ibu. Jangan malah pada jajan dulu, sholat dulu. Kan Allah Maha melihat, harus segera diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, Ibu. Kita tutup aja pertemuan kali ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya kalian bisa tanyakan nanti. Ya, Ibu. Dan tanyakan kalau ada yang belum paham. Ya, Bu. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Izin live. Dah.